Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soleh, mandiri, dan cerdas. Semoga anak soleh dalam keadaan sehat walafiat selalu ya, dan penuh semangat walaupun kita di semester 2 ini tetap daring. Untuk memulai pembelajaran SKI kita pada hari ini, marilah berdoa terlebih dahulu ya, dan tak lupa awali dengan basmalah. Anak soleh, tujuan pembelajaran kita hari ini ialah anak soleh mengetahui tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia itu siapa saja. Nah, agama Islam masuk ke Indonesia. Pesatnya perkembangan Islam di Indonesia ini terjadi pada abad ke-14 Masehi ya nak. Pembawa agama Islam ke Indonesia adalah para pedagang dari Arab dan Gujarat. Mula-mula agama Islam dikenal dan berkembang di pesisir utara Pulau Sumatera. Kemudian juga ke Pulau Jawa. Nah, perkembangan dengan pesat ini karena banyak raja-raja yang telah memeluk agama Islam. Raja-raja yang sudah beragama Islam itu kemudian mendirikan kerajaan mercusuar Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai, Aceh Darussalam, dan Demak. Proses masuknya agama Islam ini dilakukan dengan beberapa cara ya. Yang pertama ialah perdagangan, karena letak Indonesia sangat strategis di jalur perdagangan pada masa itu yang membuat Indonesia banyak disinggahi para pedagang dunia, termasuk pedagang muslim. Yang kedua ialah perkawinan, karena penduduk lokal beranggapan para pedagang muslim ini kaum yang terpandang, sehingga jika menikah dengan para pedagang muslim ini akan meningkatkan derajat, sehingga kalau sudah menikah mau untuk masuk Islam juga. Dan yang ketiga ialah pendidikan. Nah, mulai mendirikan fasilitas pendidikan berupa pondok pesantren yang dipimpin langsung oleh guru agama dan ulama. Yang lulus nanti pulang ke kampungnya juga menyebarkan ajaran Islam. Kemudian yang terakhir ialah kesenian. Nah, wayang merupakan warisan budaya yang masih sangat terjaga hingga saat ini ya. Wayang memiliki peran yang sangat nyata. Contohnya Sunan Kalijaga yang merupakan tokoh Islam menggunakan pemantasan wayang untuk berdakwah. Berikutnya, tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Tokoh penyebar agama Islam Samudra Pasai dan Aceh yang pertama adalah Sultan Malikus Saleh. Beliau adalah pendiri kerajaan Samudra Pasai. Sebelum masuk Islam, namanya Merah Selu. Setelah masuk Islam, beliau mendirikan kerajaan Islam yang disebut dengan Samudra Pasai dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Yang kedua, Sultan Malik At-Tahir II. Beliau adalah Sultan Samudra Pasai yang ketiga. Dan yang ketiga, Sultan Alauddin Riyad Shah. Beliau adalah Sultan Aceh ketiga. Dan keempat, Sultan Iskandar Muda. Beliau adalah Sultan terkenal di Kesultanan Aceh. Untuk penyebar agama Islam di Sumatera Barat ialah pada zaman Sultan Alauddin Riyad Shah dan zaman Sultan Iskandar Muda, seorang ulama bernama Syekh Burhanuddin menyebarkan agama Islam di Sumatera Barat. Selanjutnya, untuk tokoh penyebar agama Islam di Kalimantan, yang pertama ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan yang kedua Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Untuk di Sulawesi ada yang pertama Hatib Tunggal Datuk Makmur dan yang kedua Hatib Sulung Datuk Sulaiman, dikenal dengan Datuk Patimang, dan yang ketiga Syekh Nurdin Aryani atau Jawad Hatib Bungsu, dikenal dengan nama Datuk Ritiro. Hatib Tunggal atau dikenal sebagai Datuk Ribandang bersama Datuk Sulaiman datang ke kerajaan Goa Taloh untuk menyebarkan agama Islam. Terakhir ya nak, penyebaran agama Islam di Jawa. Nah, tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa adalah Wali Songo, yang berarti 9 wali. Mereka itu adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Awalnya tinggal di pantai utara pada abad ke-15 hingga pertengahan 16. 3 wilayah pentingnya diantaranya Surabaya, Gresik, Lamongan untuk Jawa Timur, kemudian Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, Cirebon di Jawa Barat. Nah, peran Wali Songo ini ialah mengenalkan berbagai bentuk peradaban baru di masyarakat. Apa saja? Di antaranya kesehatan, bercocok tanam,
berdagang, kebudayaan, kesenian, dan pemerintahan ya nak. Baik, untuk memantapkan pemahaman anak soleh terkait pembelajaran kita hari ini, silakan anak soleh kerjakan tugasnya, tulis jawaban di buku tulis, lalu kirimkan via WA ke Bunda Ona ya. Mungkin itu saja yang bisa Bunda sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.